ya. Sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, untuk Mbak Tata, silahkan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Di masa pandemi saat ini, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita ya. Selalu mencuci tangan, memakai masker, dan untuk berjaga jarak. Jadi 3M ini selalu dan sesering mungkin kita ingat setiap hari agar pandemi COVID-19 ini segera hilang dari Indonesia ataupun negara dunia. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, Mbak Tia, tadi malam belajar apa enggak? Belajar. Wah, Mbak Tata, sudah sarapan belum? Sudah. Wah, bagus sekali. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kita akan mengenal tentang perkembangbiakan dan ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran yang kedua, itu kita akan membahas dan mengenal bagaimana pola irama. Tujuan pembelajaran yang terakhir setelah mengenal dan mempraktekkan bagaimana pola irama, yang terakhir yaitu mengenal sifat operasi bilangan cacah, seperti contohnya bilangan 1000. Nah, karena kalian sedikit agak loyo ya, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Siapa yang kira-kira mau memimpinnya? Ada yang mau memimpin? Iya, bener, mau kan? Ya. Silakan Mbak Tia berdiri di samping Ibu dan memimpin bernyanyi teman-temannya. Ayo Mbak Tia. Kita yang berdiri. Sebelumnya kita akan menyanyi apa ini Mbak Tia? 17 Agustus. Oke. Ya udah, silakan. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Dah, silakan duduk. Dah, kan begini sudah terlihat ceria. Nah, lanjut saja ya, karena hari ini tema Ibu yang pertama, tema 1, subtema 1, mengenal tentang perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. 3. Ciri makhluk hidup. Sebentar ya, Ibu tuliskan. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak? Makhluk hidup itu apa? Ada yang tahu?
Tiga. Makhluk hidup. Kira-kira apa ya? Makhluk hidup. Sebelum kita melihat apa itu makhluk hidup, sekarang Ibu minta kalian untuk membaca materi yang telah Ibu kirimkan semalam ya pada grup WA. Karena pembelajaran kita daring, otomatis materi yang Ibu berikan akan Ibu kasihkan di grup WA. Silahkan untuk membuka bukunya masing-masing. Tentang ciri makhluk hidup. Ini Panitia. Ayo. Nah, yang ini loh. Nah, makhluk hidup. Bagaimana Mbak Tia? Udah dapat? Oh iya, foto yang mana? Coba yes. Oh, nggak bisa. Nah, ini dia. Ya, Ibu minta sekarang kalian membaca materi itu tentang makhluk hidup. Untuk Mbak Tia silahkan membaca bagian yang pertama dia sampai ini. Yuk. Yang keras Mbak Tia. Nah, makhluk hidup itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira apa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sekarang ini kita ketahui? Kira-kira apa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa? Iya, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira makhluk hidup apa yang sering kita jumpai dan sering muncul dan terkadang kalian itu melihat hewan itu takut? Kira-kira apa ya? Ayo, kira-kira apa? Ular. Oke. Kamu apa Mbak Tata? Kodok. Terus apa lagi? Cicak. Oh iya, cicak. Oh iya, cicak. Kalian tahu nggak lagu yang kalian ketahui tentang hewan cicak? Tahu nggak? Tahu? Kira-kira ada yang mau menyanyikan lagu cicak nggak? Ada yang mau? Siapa? Yuk. Mbak Tia atau Mbak Tata? Mbak Tata. Mbak Tata mau apa enggak Mbak Tata? Mau ya? Cicak. Nah, di buku kalian tadi juga ada lirik tentang lagu cicak. Nah, lagu cicak, ayo lihat, ayo. Ada yang mau menyanyikan? Ayo. Yang keras, yang semangat, nanti Ibu ada di situ. Ya? Ayo Mbak Tata, silahkan. Ayo, Ibu hitung ya. 1 atau berdua saja. Ya. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam Melayang. yang keras. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Tepuk tangan. Nah, di dalam syair cicak-cicak di dinding itu, di situ
cermati, pada buku di dalam buku kalian itu kan terdapat titik-titik merah, ya atau enggak? Ya. Ya, bentar ya, ibu tuliskan di sini. Nah, bisa kalian lihat kan? Di situ ada dua jenis titik ya. Itu bisa dikatakan titik merah atau bisa dikatakan kotak kecil merah. Ya kan? Itu kan berbentuk persegi, ya kan Mbak Tata? Iya. Ya kan? Nah, fungsi tanda seperti pada yang ibu gambarkan ini memiliki fungsi, anak-anak. Fungsinya apa? Fungsi yang pertama, apabila titik atau bentuk persegi kecil ini pada saat kita bernyanyi, ini menandakan bahwa tidak panjang. Paham? Jadi contohnya cicak, cicak. Nah, jadi kan nggak panjang. Nah, kalau yang titik panjang merah atau persegi panjang merah yang ibu tuliskan ini memiliki fungsi bahwa kita saat bernyanyi itu menambahkan nada atau memperpanjang nada seperti ini. Cicak, cicak di dinding. Nah, di dinding itu kan panjang. Fungsinya itu seperti itu. Jadi pada titik yang kecil ini gunanya untuk apa Mbak Tata? Menandakan bahwa itu tidak panjang. Nah, tidak panjang, betul sekali. Jadi ini menandakan yang panjang, ini menandakan bunyi pendek. Sekarang kita coba bernyanyi lagi dengan sesuai dengan titik-titik yang ada pada buku kalian ya, yang tadi ibu jelaskan. Ayo kita mulai. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding. Diam merayap, datang Seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Nah, jadi kalian sudah paham ya? Tadi ada kalimat, ada kata hap. Ini panjang. Panjang atau pendek, Mbak? Ya, panjang. karena ada tanda titik panjang. Jadi bukan hap gitu enggak, tapi ha. Nah, pakai berarti ini panjang. Gimana, kalian sudah paham kan? Paham. Nah, selain cicak, tentunya ada berbagai macam makhluk hidup yang ada di lingkungan kita. Selain cicak, ada makhluk hidup yang ada di air. Contohnya apa? Ikan. Oh iya, betul sekali, ikan. Nah, ikan dan ikan dan cicak itu memiliki ciri yang berbeda. Ya atau enggak? Ya kan? Seperti yang kita lihat tadi, yang bersama tadi, bahwa cicak itu memiliki ciri khusus dari lagu yang kita nyanyikan. Kira-kira apa Mbak Tata ciri khusus dari cicak tadi? Cicak ini loh. Nah, ciri khusus dari cicak kan? Cicak di dinding. Nah, berarti apa Mbak Tata? Berarti dia selalu berada di dinding. Nah, lalu syair yang kedua apa? Diam merayap. Nah, berarti ciri khusus cicak itu apa Mbak Tia? Iya, betul sekali. Merayap. Lalu yang ketiga, syair yang ketiga apa? Datang
Nah, berarti nyamuk itu salah satu apa? Oh iya, itu sekali. Makanan dari cicak. Nah, dari sini kan kita ketahui bahwa cicak memiliki ciri khusus. Yang pertama tadi merayap. Yang kedua memakan nyamuk. Jadi makanan cicak itu nyamuk, serangga-serangga kecil seperti itu. Lalu syair yang terakhir, lalu ditangkap. Selesai. Berarti ciri-cirinya dari cicak tadi ada berapa? Dari lagu tersebut ada 2 ya. Ada merayap. Keliru. Apa tadi? Oh betul, merayap, memakan nyamuk, dan hidupnya itu selalu di mana Mbak Tata? Di dinding ataupun di pohon seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui ciri khusus dari cicak dari lagu tersebut, kira-kira tadi Ibu sudah menyinggung apa? Menyinggung makhluk hidup yang ada di air. Apa tadi Mbak Tia? Ikan. Nah, ikan. Ikan dan cicak itu sama atau berbeda ya kira-kira? Berbeda. Nah, sekarang Ibu mau kalian menulis di masing-masing ciri khusus dari cicak. Nah, sekarang Ibu mau kalian untuk dapat berlatih ya, menulis di kertasnya masing-masing ciri khusus dari cicak, kemudian ciri khusus dari apa tadi Yonata? Ikan. Nah, ayo sekarang kalian menulis ya. Bagaimana? Anak-anak udah selesai? Sudah. Pintar sekali. Sekarang Ibu mau kalian maju ke depan satu-satu ya, untuk mengisi bagian yang udah Ibu buat tentang ciri makhluk hidup cicak dan ikan. Nah, sekarang dimulai dari siapa? Harus mau loh ya, supaya kita nanti bisa belajar bersama-sama. Mbak Tata atau Mbak Tia? Angkat tangan dan angkat tangannya dong. Oke, Mbak Tia, silakan. Iya, kapuknya. Kertasnya di bawah, jangan lupa. Supaya nggak lupa, oke? Ya, terus yang ikan ya. Oh gini bentar, ini terlalu mepet. Nah, dah. Tolong yang selanjutnya Mbak. Nah, sudah. Makasih Mbak Tia. Sekarang satu lagi Mbak Tata. Ayo maju, mau kan Mbak Tata? Ya, gak apa-apa.
Tidak. Terima kasih Mbak Tata. Makasih Mbak Tata, silakan duduk kembali. Wah, ternyata murid-murid ibu sangat pandai sekali. Senang sekali. Nah, ini tadi sudah saya tulis tentang ciri-ciri makhluk hidup cicak dan ikan. Cicak memiliki cirinya yang pertama yang keras dong. Nah, untuk ikan memiliki ciri yang pertama pintar. Lalu yang cicak, nah ikan ya, terus cicak perekat. Tidak sekali Mbak Tata memiliki perekat. Kemudian Mbak Tia, ikan itu memiliki ciri khusus bersisik dan juga hidup di air, berenang. Kemudian proses perkembangbiakannya telur, yaitu ikan melalui bertelur. Jadi karena ikan tidak memiliki telinga, maka dia berkembang biak dengan bertelur. Kira-kira kalian tahu nggak? Ini berhapus ya. Kalian tahu nggak? Bagaimana sih bentuk ikan? Ibu gambarkan ya. Nah, sekarang Ibu sudah menggambarkan bagaimana bentuk dari ikan dan bentuk dari cicak. Tentunya memiliki perbedaan kan Mbak Tia? Dari bentuk ikan dan cicak ini menurut Mbak Tia apa ya perbedaannya? Dari bentuknya loh ya. Apa Mbak Tia? Coba. Bentuknya. Ya. Kalau ikan bentuknya agak Seperti apa tadi? Layangan. Wah, betul sekali. Lalu ada apa lagi? Tubuhnya ada apa ini? Nah, ada siripnya. Terus ada mata. Kemudian dia hidup di air. Lalu Mbak Tata, apa yang membedakan dari cicak dan ikan? Kalau cicak itu bentuknya unik ya Mbak Tata? Iya. Apa yang unik dari cicak itu? Bentuknya. Lalu dia memiliki ukuran tubuh yang kecil, betul. Lalu dia hidup di dinding atau di darat. Ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kalian ketahui bahwa ikan ini pada saat melakukan perkembangbiakan atau bertelur, dia memiliki telur yang sangat banyak. Tidak hanya satuan, tapi telur ikan itu ada ribuan telur. Ibu contohkan ya. Ibu beri contoh gambarnya. Ikan tadi berkembang biak dengan bertelur. Telurnya bentuknya semacam telur yang kecil-kecil, sangat kecil. Salah satu ikan yang bertelur, semua ikan bertelur dengan banyak. Salah satu contohnya ikan mas.
Kalian tahu kan ikan emas? Nah, untuk mengetahui bagaimana ikan emas dan gambar dari proses bertelurnya ikan, Ibu sudah paparkan video yang akan kalian lihat ya. Wah, kalian sudah melihatnya kan? Sudah, Bu. Apa Mbak Tata yang dilihatnya tadi? Cicak. Ikan Mbak. Ya, nggak apa-apa. Mbak Tia, tadi yang dilihat apa? Tadi kan sudah melihat bagaimana bentuk telur ikan itu. Telur ikan itu kan banyak kan? Ya enggak? Ya. Nah, dari banyaknya telur itu kita bisa menulis atau membuat bilangan 1000 dengan angka. Coba Ibu akan contohkan. Tadi kan telur ikan itu ribuan, ratusan, bahkan puluhan, atau sebaliknya puluhan, satuan, puluhan, ratusan, ataupun ribuan. Nah, jadi kita ketahui bahwa 1.000 atau 1000 itu dibuat seperti ini. 1000. 1 diberi titik, kemudian ditambahkan 0, 0, 0. Nah, ini yang dinamakan 1000. 1000. Nah, untuk 100 itu bisa kita tulis 1 titik 0, 0. Nah, ini yang dinamakan 100. Nah, untuk untuk puluhan itu bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini yang namanya puluhan. Dan untuk satuan dia berdiri sendiri atau angka bilangan sendiri seperti 1. Nah, ini namanya satuan. Bagaimana Mbak Tata? Sudah paham? Sudah. Untuk yang baris pertama ini dinamakan apa? 1000. Nah, betul. Karena memiliki 0 yang berjumlah 3. Jadi dia dinamakan 1000. Terus untuk baris kedua ada 100. Nah, 100 ini memiliki 3 bilangan, yaitu 1, 0, 0 yang dinamakan 100. Begitupun dengan puluhan dan satuan. Puluhan hanya memiliki 2 bilangan, yaitu 1 dengan 0 yang dinamakan puluhan. Untuk satuan hanya bilangan 1, bilangan itu sendiri 1, satuan. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana itu 1000, 100, puluhan, dan satuan? Sudah kan? Nah, untuk menyemangati hari ini kita akan menggunakan kuis. Nah, untuk kuisnya Ibu akan menyiapkan terlebih dahulu ya. Nanti kuis ini ada kertas yang harus kalian pilih, lingkaran-lingkaran kertas yang harus kalian pilih. Nanti kalau kalian sudah memilihnya, ini tadi Ibu sudah memotong satu. Nah, ini nanti di dalam sini ada nama, ada kalimat, dan nanti kalian terjemahkan ke depan dan ditulis di papan tulis ya. Paham? Oke. Ibu buat terlebih dahulu. Ada yang mau membantu Ibu untuk menghapus papannya? Ada yang mau? Silahkan untuk maju ke depan. Tata, Mbak Tata, silakan.
semuanya nggak apa-apa. Terima kasih Mbak. Oke. Oke, Ibu sudah memiliki beberapa kertas. Ini harus kalian pilih dan nanti sesuai instruksi tadi kalian bisa menuliskan di depan apa isi dari kertas di dalamnya. Oke? Dimulai dari siapa dulu? Ayo. Ayo siapa? Ayo siapa? Ambil satu ya, Mbak. Berdiri nggak apa-apa, langsung berdiri saja nggak apa-apa. Untuk yang sudah mengambil satu, ayo silakan. Menulisnya di sini. Gimana tadi? Kalau 1000 kan nolnya ada berapa? 3. Ya, berarti kalau 6000 nolnya ada ya. Sudah? Makasih. Silakan duduk. Nah untuk Mbak Tata silakan. Makasih. Nah, berarti anak-anak Ibu sudah paham bagaimana itu ribuan, bagaimana itu ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, sekarang Ibu mau kalian menjawab pertanyaan yang akan Ibu tulis di papan tulis ya. Untuk pertanyaan ini, kalian akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil menuju ke terbesar. Paham? Paham. Ya, sebentar Ibu praktekkan. Nah, Ibu tadi sudah menuliskan bilangan dari mulai 2000. Ayo anak-anak lihat sini. 2000, 3000 dan 4000. ayo diulang dari 2000, 3000, 4000. Nah, kita akan mengurutkan bilangan tersebut dari yang terkecil. Ayo Mbak Tata, bilangan yang ada di depan ini, 3 bilangan ini, mana yang lebih kecil? 2000. Nah, berarti 2000 pertama. Kemudian Mbak Tata, setelah 2000, 3000 dan 4000 ini mana yang lebih kecil? 3000. 3000. Keliru Mbak Tia ya seharusnya. Maaf. Dan yang bilangan terakhir ini, bilangan berapa Mbak Tia? 4000. Nah, 4000. Ini bilangan yang terakhir ya, karena di sini sudah kosong, tidak ada. Berarti ini bilangan yang ketiga. Jadi untuk mengurutkannya dimulai dari 2000. Terus ayo. 3000. Nah, 4000. ya. Nah, setelah mengurutkan bilangan ini, nanti Ibu akan berikan 3 soal untuk mengurutkannya. Ya. Nanti kalian menulis di bukunya masing-masing. mengurutkan
Bagus. Maaf, sudah ya. Nah, sekarang bisa kalian tulis terlebih dahulu ya. Bisa langsung dijawab, enggak apa-apa, di bawahnya sini ya. Delok sing gambar sing gitu. Bagaimana? Sudah semuanya? Sudah. Wah, pintar-pintar sekali yang Ibu. Nah, sekarang kalian sebut setelah kalian kerjakan. Sekarang kalian jawab pertanyaan tersebut. Apakah sudah dijawab? Sudah. Nah, ini kita Ibu hapus dulu ya jawabannya. Nomor 1 siapa? Mbak Tata, Mbak Tia? Untuk nomor 2 siapa? Mbak Tata atau Mbak Tia? Mbak Tata, ya udah. Sudah? Nomor 3 enggak sekalian? Siapa? Mbak Tata, Mbak Tia? Ya udah Mbak Tia. Tetap jaga jarak. Sudah? Terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahasnya bersama ya. Nomor 1, mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Dari mulai, ayo bersama-sama. 1000, lalu 3000, lalu 4 atau 5 dulu. 4. Nah, berarti ini 4 dulu ya. Nggak apa-apa, sudah bagus kok. Lalu 5. Nah, terus yang nomor 2 dimulai dari 2000. 3000. Nah, kira-kira ini betul atau salah ya? Salah. Iya, tahu Mbak Tata. Yang benar gimana Mbak Tata? Dimulai dari Mbak Tata, Mbak Tia, Mbak Tata, Mbak Tia, yuk. Siapa? Dimulai dari 1000. ya, terus 2000. ya, terus 3000. nah, pinter. Nah, untuk yang terakhir ini dimulai dari yang terkecil yaitu 5000.
Lalu 6.000, 7.000, 8.000. nah, betul sekali. Dapat bintang semuanya. Sudah bagus. Nah, ya. Karena waktu kita sudah selesai, bagaimana? Kalian sudah mulai lapar, letih, penat, atau bagaimana? Nah, kalian pasti sudah senang sekali karena sekarang materinya sudah selesai hari ini dan waktunya sudah menunjukkan untuk pulang. Untuk itu sebelum kita akhiri bersama, mari kita menyimpulkan bersama-sama. Nah, ini yang hari ini kita belajar, yang kita pelajari bersama, yaitu yang pertama, setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Memiliki ciri-ciri tertentu. Apa tadi Mbak Tia ciri-ciri tertentu dari makhluk hidup? Bertelur. Nah, lalu bernafas, lalu bergerak, berkembang biak, tumbuh dan makan, kemudian peka dengan rangsangan. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup itu memiliki tertentu sehingga semua makhluk hidup itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Sudah paham kan? Nah, karena sudah azan zuhur, marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Jangan lupa tugas ibu bisa ditulis. Tulis, ibu detekan bersama orang tua. Tentukan sudah ciri khusus hewan di sekitar kita. Nanti kalian kerjakan bersama dengan orang tua ya di rumah. Baik, sekarang sebelum kita memulai menutup siang pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Silakan Mbak Tia untuk menutup dengan. Oh iya, sebelum kita berdoa, jangan lupa berkemas-kemas terlebih dahulu ya. Sebentar. Nah, setelah selesai, sekarang Mbak Tia silakan memimpin untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Nah, pesan ibu, kita harus selalu menjaga kesehatan kita, selalu mencuci tangan, memakai masker atau memakai face shield, kemudian menjaga jarak. Baik, sekian dari apa yang telah ibu berikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.